Masalahnya awalnya saya ditanya, mau diundang ke sana, saya ditanya berapa budgetnya. Hak kula mboten nanti ngomong. Jawab kula mek situ tok, apa jare Gusti? Lah ya wis. Lah wong kene gak melok agawe. Kan gak pantes, Pak. Ora melok agawe kok njaluk bayar? Gak ikut kerja kok minta gaji? Ya salah. Mestinya sing njaluk iku Allah. Bukan saya lagi gitu toh. Karena yang bekerja Allah. Gusti Allah digaji Gusti Allah dewi. Inilah yang ku maksud dalam beberapa makalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu akan diterima Allah kalau ada ikhlas. Pelanggarannya ikhlas adalah tidak merasa melakukan. Nah, wis gampang nggih. Bagaimana hati akan bisa ada cahaya makrifat mencorong pada Allah, lawang gambari hatine awak dewe itu masih buruk, nggak bisa. Tandanya sederhana, ketika kita sholat tidak bisa bertemu Allah. Akhirnya ruhaniyah yang disebut jiwa itu bertemu terhadap perkara-perkara urusan dunia. Wis bah iki syariate wong elek utawa syariate wong iku apik, tetep terserang, Pak. Terserang. Karena nafsu iku lebih ngalim, nafsu itu lebih cerdik, nafsu itu lebih lihai daripada ruhaniyah kita itu. Jangan dikira nafsu itu masuk mendorong jenengan itu berbuat maksiat secara jasmani. Enggak, Pak. Perbuatan taat miturut syariat nafsu masuk. Didorong sampean. Yang ahli sodako didorong ahli sodakoi. Terus didukung. Ahli sholat didukung sholati secara syariat. Tapi satu hal yang tidak mau nafsu itu ruhaniyah apa? Condong pada Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Tabiat, karakter, visi misi nafsu dalam diri kita jelek pada Allah. Melalaikan terhadap Allah. Artinya melalaikan, hati kita nggak ada kesadaran kalau yang berwenang semuanya itu adalah Allah. Akhirnya kita akui kita yang melakukan. Ini nafsu. Gus kula ben bengi ku seakan-akan ada yang gugah. Mohon maaf, harus waspada. Huruf kha, dal. Saya kan biasanya tahajud sudah 2 tahun. Tidak pernah bolong. Setiap di atas jam 12. Seakan-akan saya itu ada yang membangunkan. Untuk sholat tahajud. Saya Pak nggih. Bentar dulu. Di situ nafsu dalam diri kita liar apa jinak.
Kalau liar, tandane kita punya tendensi lain. Mungkin tuh ya. Tendensi selain Allah, kita mengejar pahala dan surga. Kita mengejar barokahnya rezeki kita. Tambah lama, omset tambah besar. Ya, ini berarti nafsu dalam diri kita itu liar. Jelas itu mohon maaf Pak ya. Itu bukan kebaikan terhadap Allah. Tabrakan. Sik miskil. Yes, nanti. Karena belum masuk di dalam zona lillahi ta'ala. Masih karena selain Allah. Jangan dikira itu warid minallah. Jelas itu warid minasyaiton. Padahal sholat waduh. Munyeng kula Gus tambane ngene. Apa perlu saya hentikan? Oh jangan. Jangan Pak. Hanya satu, jinakkan nafsu dalam dirimu. Jangan menghentikan tahajudmu. Jangan menghentikan sholat syariatmu. Jangan. Rasulullah walaupun keadaan sakit, keadaan perang, masih tetap sholat. Cuman jinakkan. Gitu loh maksud saya. Cara menjinakkan bagaimana? Nanti bareng dengan cara membersihkan. Membeningkan hati yang budek, yang keruh. Lah tanda kalau ini jinak Pak. Jinak lah ya. Lawan kata makola pertama. Yang tadinya hati tidak mencorong cahaya ma'rifat, itu mencorong cahaya ma'rifatnya dalam hati jenengan. Akhirnya jenengan mudah tidak gampang mengakui kalau kau yang melakukan tahajud. Itulah masuk dalam wilayah lillahi ta'ala. Pintunya dari dzikir sirul asrar. Itu pintu. Merasa, mengimani apa yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu ada sang pengendali. Yaitu Allah Subhanahu. Teruskan mengasah iman ini. Akhirnya bertemulah Ainul Basyirah. Nanti akan masuk di dalam ana. Yang muncul dalam hatimu adalah keagungannya Allah yang melakukan. Dah, ikulah wis solusi alaan. Jadi gambar ning ati selama sik dunya sampai kapanpun kita sholat ya salah-salan. Padahal sudah ditetapkan di dalam hukum syariat tentang masalah niat. Di akhir kalimat ditutup lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu masuk di su'aul basyirah. Di pintu dzikir sirul asrar di su'aul basyirah. Aku berdiri karena Allah, maksudnya aku merasa kehadiran Allah di dalam diriku sehingga aku bisa berdiri karena didirikan oleh Allah. Hati itu sibuk di situ. Mengasah su'aul basyirah. Ini namanya menggeber dzikir sirul asrar. Tahu menggeber Pak? Digeber. Di player atau harus.
digaspol. Jadi ini untuk memurnikan perkara yang keruh biar menjadi bening. Kalau ngomong nafsu asalnya itu liar, biar jinak. Digeber zikirnya di situ. Sehingga tidak menutup kemungkinan pasti akan menjadi hati yang jernih. Inilah jiwa yang fitrah, disebut ruh ini nanti. Enggak lah ngaraing ini sampean. Oh berarti ruh itu Allah ya ini ke akhirnya ngarah jenengan wis nerko asli nih. Ya aja diucapno ning YouTube lah Pak. Ning jero ati dhewe ae karena sudah kefanaan saliyane Allah ya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Hale kaya apa iku yarhalu budalan sira ilallahi nuju bertemu nang Allah. Sedangkan wahwa hale utawi kolbun atimu iku ruhmu itu muqabbalun bisyahwatihi, terikat oleh kesenangan duniawi. Heta apa yo iso ruhmu itu berangkat suluk nuju wusul nang Allah, lah ruhmu itu kebelenggu dengan syahwat. Yun sewu nggih. Saya bukan mengureh-ureh hukum yang sudah terjadi, ndak. Saya cuman menasehati. Ini nasihat saya. Wahai golongan-golongan yang sudah memegang zikir jahri lan siri. Kalau bahasa hikam nanti diterangkan zikir jali dengan zikir khofi. Ya. Zikir yang diucapkan di lisan, la ilaha illallah. Terus zikir khofi yang diucapkan di dalam hati dari tauhid la ilaha illallah, akhirnya hu Allah. Tolong saudaraku, kita di situ dididik tentang robitoh, Pak. Nggih. Mohon maaf, saya tidak merusak tatanan, ndak. Cuman saya kasih motivasi. Sampai berapa puluh tahun kita tidak akan bisa wusul manakala robitoh hatimu itu terhadap makhluk. Yes. Saya ngalami sendiri berapa puluh tahun. Saya boleh bercerita atas dasar pengalaman yang ada pada diri saya ketika robitoh. Apa sih toh Pak robitoh itu? Paham Bu robitoh? Mboten paham ya? Robitoh ngene lho. Menghadapkan hatimu ruhaniyahmu tidak pada Allah tapi terhadap makhluk. Entah makhluk siapa terserah. Padahal kita sudah sering diingatkan di dalam doa iftitah ketika sholat. Biar sholatmu itu betul-betul bertemu Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Arahkan, condongkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Allah yang mana?
Lilladzi fatoros samawati wal ard. Itulah zat yang maha hidup, yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Jagat langit yang dimaksud ruhania, jagat bumi yang dimaksud jasmania. Ini kalau sampai tidak lewat pintu sirul asror, zikirnya la ilaha illa anta, tidak bisa, Pak. Gak bisa. Kalau perkara robitoh itu jasmani terhadap jasmani, nggak apa-apa, Pak. Yang dikhawatirkan ruhania kita nang jasmani. Ini yang tidak diperbolehkan. Robitohmu ruhania itu harus pada Allah. Ruhania yang ada pada diri makhluk. Siapa? Allah tak hidup tak? Jangan makhluknya, Pak. Itu jangan. Kita tahu tentang ayat yang mengatakan wasilah wajib. Bertemu Allah harus lewat wasilah. Di Quran ada untuk mencari wasilah, dan wasilah itu sebagai lintasan kita kepada Allah. Kita bicara proses, gak salah, Pak. Cuman pertanyaanku, kau bertemu Allah jangan terlalu lama. Prosesnya jangan. Pertimbangan ayat surat Az-Zumar ayat 54. Mengapa ayat 54 itu Allah turunkan wahyu itu? Apa asbabun nuzulnya? Apa sebabnya Az-Zumar 54 diturunkan? Wa anibu wistah ndang baliyo siro ila rabbikum maring pangeran siro. Sebab kalau kau sudah kembali kepada Tuhanmu, wa aslimu, kau akan bisa berserah diri dengan benar terhadapnya. Hal itu lakukan min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum kematian datang. Al-adzab itu kalau diartikan secara muhakamah, kiamat besok. Al-adzab. Ditafsirkan al-adzab adalah hari pembalasan. Tapi kalau kita ambil dari sisi hakikat al-adzab, kematian. Jangan nunggu kematian. Sebab ada ayat yang mengatakan satu paralel dengan ayat ini, barang siapa saat masih buta di dunia hatinya pada Allah, dia pun di akhirat akan buta. Berarti ini al-adzab artinya adalah sebelum kematian. Jadi kematian itu yang dimaksud al-adzab. Al-adzab buat siapa? Dikatakan al-adzab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada makalah yang kedua. Harus dilepaskan, Pak, perkara yang menyencang ruhania kita yang disebut bisyahwatihi. Harus kita lepaskan. Terus dengan cara apa kita melepaskan ini? Kembali kepada sistem nafi isbat, kembali kepada sistem pembersihan
muaranya itu, pintunya itu hanya dengan zikir. Yang kumaksud zikir adalah ingat. Yang kumaksud ingat adalah ada satu kesadaran di dalam hati Anda tentang iman hanya pada Allah. Di dalam semua aspek apapun. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan ada iman di dalam hatimu selain Allah. Dalam konteks apapun, contoh ini ada kopi. Kita unjuk. Bismillah. Artinya jangan ada punya iman segeri ngombe kopi iku teko kopi. Paham maksudnya Pak? Arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Ini wajah tuwaz hiya. Berarti rohaniahmu ada satu kesadaran atau rasa segere gurie datangnya dari Allah. Di mana Allah? Kan sudah diterangkan. Di mana-mana. Termasuk di dalam dan di luar kopi. Gak mudah Pak. Gak mudah. Ruhaniyah itu bisa madep nang wajah Allah manakala kopi ini masih ada di sini. Gak bisa. Kopi harus kita hilangkan. Baru iman jenengan itu kata Rasulullah disebut ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Itu loh disebut seakan-akan kau bisa melihat Allah. Connect toh Pak? Connect. Iya nek ngombe kopi. Sekarang gini Gus, umpomo dihadapkan satu pertanyaan maksiat. Iki sik bingung no. Sik mamang hatiku. Kalau saya masuk ke lokalisasi, misalkan, terus di situ ada terjadi penzinahan, zina, lah ngeten nggih. Ayatnya sudah jelas, wala taqrabuz zina, lah ngeten. Jangan kau dekati perbuatan sebab innahu fahisyatan. Apakah di situ juga tidak keluar dari Allahnya? Kok sih bos? Ya. Jawab kula wonten kali. Aku tanya kau yang ke pundi niku? Ke lokalisasi. Betul enggak? Ketika saat itu terjadi, hatimu connect nang Allah. Ngomong betul, pakai gegeman. Tapi kalau dipandang dari orang lain yang sudah makrifat, tidak bisa jawab selain Allah, tidak bisa. Yang bukan pelaku lho Pak ya. Jenengan nyawang dewi, sampean gak melakoni. Ketok wong sing melakukan perzinahan. Gak bisa jenengan iku memandang selain Allah, gak bisa. Gak bisa Pak. Ini loh maksudnya baik buruk datangnya dari Allah. Bagi jenengan sebagai pelaku makrifat.
terus dikembalikan pada si A sebagai pelaku makrifat misalnya umpama Gus kula niki budal nanggoni, kayak sudah saya tahu teorinya kabeh dari Allah. Apakah ketika aku melakukan itu juga dari Allah? Sekarang saya tanya, dalam hatimu itu imannya koneksi aku nih Allah enggak? Aku yakin pada saat itu kalah dengan nafsul farji, syahwatul farji, kalah Pak. Syahwat itu tidak hanya urusan duniawiyah, ada namanya syahwatul farji. Nyun sewu loh, nyun sewu. Sekarang sampeyan praktek nonang bojo sampean dewi. Ketika saat itu ruhaniyahmu itu makrifat nang Allah. Piye keadaan manukmu? Aku ngadep rono Pak, ngomong manuk ngadep rono. Mohon maaf ya, iki perlu tak bahas. Karena nggih mohon maaf nek dikatakan jorok nggih mohon maaf, estu mohon maaf. Walaupun ini dianggap tabu, tetap tak bahas. Karena jenengan yang datang ini mayoritas sudah bersuami, sudah beristri. Ya dicoba aja, dicoba. Dicoba mawon, jenengan pakai praktek nih piye. Apalagi kalau kali aku yakin tidak bisa lah. Jadi bagaimana kita untuk mengudari, melepaskan talinya syahwat itu hanya dengan satu cara. Sibukkan hatimu terus setiap saat dan waktu, tidak mengenal waktu dan tempat, bersirul asrar. Pun itu